Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Septia Murni, NPM 18017. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas besar saya, yaitu mata kuliah Perencanaan Pariwisata dengan judul Identifikasi Potensi dan Masalah dari Objek dan Daya Tarik Wisata Candi Padang Roco, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Dosen Ibu Era Triana ST, MSc, PhD. Latar belakang. Dilihat dari sektor pariwisata, Kabupaten Darmasraya memiliki keragaman objek wisata alam, binaan, dan budaya yang dapat membangkitkan perekonomian demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi objek wisata unggul di Darmasraya, Sumatera Barat yaitu objek wisata budaya Candi Padang Roco. Candi Padang Roco terletak di jorong Sungai Langsek, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Objek wisata budaya Candi Padang Roco ini merupakan objek wisata budaya yang sangat potensi untuk dikembangkan karena masih banyak potensi lain di dalamnya yang dapat mendukung perkembangan wisata sosial pada Padang Roco dan dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara lebih banyak lagi. Gambaran umum mikro. Wilayah studi yaitu wisata Candi Padang Roco yang terletak di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya dengan luas 0,89 hektar. Wilayah studi yang kami delineasi ini adalah berdasarkan hasil survei bahwa wilayah studi tersebut merupakan wilayah pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Darmasraya. Batas delineasi wisata budaya Candi Padang Roco adalah sebelah utara berbatasan dengan hutan dan perkebunan karet, sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan karet, sebelah timur berbatasan dengan hutan, dan sebelah barat berbatasan dengan hutan dan perkebunan karet. Identifikasi atraksi. Atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Atraksi wisata yang ada di Candi Padang Roco yaitu candi dan rumah pohon. Tempat wisata ini orang-orang melihat, mempelajari peninggalan sejarah dan berfoto sambil menikmati pemandangan. Identifikasi fasilitas. Fasilitas yang ada di Candi Padang Roco ini yaitu toilet. Pada tempat wisata Candi Padang Roco ini memiliki dua toilet, yaitu toilet laki-laki dan toilet perempuan. Gazebo. Pada tempat wisata Candi Padang Roco ini memiliki 5 gazebo atau tempat duduk yang dapat digunakan untuk bersantai. Tempat parkir. Pada wisata Candi Padang Roco ini memiliki satu tempat parkir yang dapat digunakan untuk memarkirkan kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya, warung. Pada wisata Candi Padang Roco ini hanya tersedia satu akomodasi, yaitu warung, tetapi warung yang ada di wisata Candi Padang Roco ini jarang buka karena minimnya pendatang wisata budaya Candi Padang Roco ini. Tempat sampah. Pada wisata Candi Padang Roco ini memiliki 5 tempat sampah yang dapat digunakan untuk membuang sampah agar terjaganya kebersihan di Candi Padang Roco. Identifikasi aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Aksesibilitas menuju wisata Candi Padang Roco dapat ditempuh melalui jalan darat, yaitu kendaraan roda 2 atau roda 4. Dari pusat Kabupaten Darmasraya, perjalanan menuju wisata Candi Padang Roco dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 14 km dan dengan waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk jalur darat. Kondisi jalan menuju wisata Candi Padang Roco dari Kabupaten Darmasraya mempunyai kondisi yang cukup baik, namun ada beberapa jalan yang rusak dengan perkerasan aspal dan lebar jalan kurang lebih 2 hingga 3 meter, serta selama di perjalanan menuju tempat wisata akan menyusuri kebun karet dan kebun sawit.
Berikutnya adalah analisis. Di sini saya menggunakan analisis something to see, to do, dan to buy. Yang pertama yaitu analisis something to see. Something to see adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain, objek wisata Candi Padaroco tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Candi Padang Roco. Untuk Padang Roco memiliki dua variabel, yaitu indah. Untuk standar dan existing, penilaiannya telah sesuai sebab di Candi Padang Roco memiliki keindahan yang sesuai, yang sangat enak dilihat, seperti melihat candi-candi yang ada di lokasi Candi Padang Roco sehingga membuat rasa yang sangat tenang sebab menunjukkan keindahan dan struktur bangunan candi yang menarik. B. Melihat hamparan pohon yang begitu banyak sehingga menimbulkan rasa yang sangat tenang sebab jauh dari keramaian yang terkenal bising. C. Melihat dan menikmati spot foto yang ada dengan view yang indah sehingga seseorang nyaman berada di wisata Candi Padang Roco. Untuk variabel kedua yaitu unik. Untuk standar dan existingnya, penilaiannya sesuai sebab di Candi Padang Roco memiliki karakteristik yang berbeda dari tempat lain, yaitu secara Candi Padang Roco merupakan peninggalan bersejarah. Dari peristiwa itu membuat orang berpikir tentang bagaimana orang dahulu membuat candi-candi tempat beribadah sehingga membuat orang penasaran untuk mencari pengetahuan terkait hal tersebut dan menambahkan rasa perbedaan. Keyakinan itu tidak mempengaruhi satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu analisis something to do. Something to do pada kawasan wisata Candi Padang Roco diantaranya tempat bersantai, bermain, spot foto. Di Candi Padang Roco ini memiliki 3 variabel, yaitu variabel pertama kegiatan bersantai. Untuk standar dan existing, penilaian sesuai. Candi Padang Roco merupakan tempat wisata budaya di mana kenyamanan adalah bagian terpenting untuk menikmati kegiatan belajar dan bersantai. Variabel kedua yaitu kegiatan khusus. Untuk standar dan existing, penilaiannya sesuai karena kegiatan khusus di kawasan wisata Candi Padang Roco bertujuan untuk memperkenalkan warisan ataupun peninggalan nenek moyang sehingga wisatawan dapat pengetahuan tentang fungsi wisata Candi Padang Roco pada zaman nenek moyang. Yang ketiga yaitu variabel kegiatan umum. Untuk standar dan existing, penilaiannya sesuai karena kegiatan untuk mempelajari tentang candi-candi Padang Roco merupakan pengenalan tentang sejarah kepada anak-anak dan orang dewasa untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu analisis something to buy. Something to buy adalah kawasan wisata Candi Padang Roco belum tersedia pada hal yang ikonik dari tempat ini merupakan view peninggalan bersejarah, sehingga saat pulang tak ada yang bisa dibawa pulang selain hasil foto-foto yang dijadikan jejak pernah ke sana. Yang bisa dibawa pulang adalah hasil foto-foto kita dan ilmu pengetahuan tentang sejarah, bentuk struktur bangunan candi-candi, dan fungsi dari candi yang ada di kawasan Candi Padang Roco. Analisis masalah dan potensi. Yang pertama yaitu masalah. Masalah yang terdapat pada something to see di atas bahwa masalah yang terjadi adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan Candi Padang Roco sehingga kurangnya minat wisatawan untuk datang ke wisata Candi Padang Roco, terutama pada wilayah Sumatera Barat. Berikat lingkungan harus dijunjung tinggi. Berkurangnya kesan environmental etik menyebabkan akan mengalami kemerosotan lingkungan yang indah dan unik yang ada di Candi Padang Roco ini.
Yang kedua yaitu something to do. Pada analisis something to do tidak ditemukan di kawasan Candi Padang Roco berdasarkan variabel yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan bersantai, kegiatan khusus, dan kegiatan umum. Ketiga variabel telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu something to buy. Masalah yang terjadi pada something to buy di kawasan wisata Candi Padang Roco adalah tidak ada apapun yang bisa dibeli untuk dijadikan cindera mata sebagai kesan bahwa pengunjung pernah ke sana, sebagai kenangan, dan tidak adanya kuliner di wisata Candi Padang Roco. Analisis potensi. Potensi something to see. Keunikan peninggalan bersejarah dan keindahan alam merupakan potensi yang sangat unggul di wisata Candi Padang Roco. Sebab sistematis alasan pengunjung datang ke sana adalah mempelajari tentang peninggalan bersejarah dan keindahan alam yang ada di sekitar Candi Padang Roco. Wisata Candi Padang Roco ini memanfaatkan bangunan lama yang memiliki struktur ruang yang unik untuk dijadikan bahan tarik untuk para wisatawan Candi Padang Roco. Something to do. Melihat something to see, orientasi something to do mengalahkan keorientasian view, di mana di sana orang melakukan kegiatan, mereka juga menikmati pemandangan alam yang ada di wisata Candi Padang Roco dan memiliki potensi untuk melakukan kegiatan khusus di Candi Padang Roco ini. Ialah masih adanya beberapa masyarakat yang menganut agama Hindu yang masih beribadah di Candi Padang Roco ini. Selain itu, spot foto juga salah satu incaran bagi masyarakat yang berwisata ke wisata Candi Padang Roco. Something to buy. Sesuatu yang bisa dibeli di Candi Padang Roco yaitu tidak ada. Padahal di Nagari Siguntur merupakan daerah yang terkenal terkait tanaman jati dan pepohonan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk membuat usaha tentang industri kreatif yang berada di rumah, yang bisa dijualbelikan sehingga membuat lapangan kerja baru dan inovasi baru terkait olahan kayu yang ada di Nagari Siguntur, sehingga di saat pengunjung pulang ada sesuatu yang unik dan khas yang bisa dibawa pulang oleh pengunjung, sehingga pariwisata di sana menjadi kombine antara wisata budaya. Berikut hasil pemaparan tugas besar perencanaan pariwisata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi Candi Padang Roco, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat.